Weton Pon. Jika hari ini hatimu terasa gelisah tanpa sebab, mimpi terasa aneh, dan keputusan besar seakan mendesak untuk segera diambil, berhentilah sejenak. Karena menurut hitungan Primbon Jawa, hari ini bukan hari biasa. Ada energi yang sedang tidak selaras, dan satu keputusan nekat bisa berujung penyesalan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas pertanda penting bagi kamu yang memiliki Weton Pon. Sebuah peringatan yang bersumber dari warisan leluhur dalam kitab Primbon Jawa. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan nasihat dan ramalan penting lainnya. Tulis di kolom komentar, "Saya Weton Pon, siap waspada." Weton Pon bukan sekadar hitungan hari dalam penanggalan Jawa. Ia menyimpan getaran yang tidak selalu bisa dipahami dengan logika. Dalam perhitungan Primbon, Pon memiliki neptu 7, angka yang melambangkan pergerakan batin yang kuat, energi tersembunyi, dan daya magnet yang tidak kasat mata. Orang yang lahir di bawah naungan Pon seringkali memiliki aura yang berbeda. Tatapannya tajam, firasatnya sering tepat, dan keputusannya jarang goyah. Namun, di balik ketegasan itu, ada lapisan energi halus yang sangat peka terhadap perubahan suasana gaib. Konon, menurut penuturan para sesepuh, Weton Pon berada di bawah pengaruh angin panas timur, sebuah simbol energi yang bisa membawa keberanian luar biasa, tetapi juga bisa membakar kewarasan jika tak terkendali. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba emosimu memuncak tanpa sebab jelas? Atau hatimu terasa berat, seperti ada bayangan yang mengikuti langkahmu? Bagi Weton Pon, itu bukan sekadar perasaan biasa. Primbon Jawa menyebut bahwa Pon memiliki pintu batin yang lebih terbuka dibanding weton lain. Artinya, ia lebih mudah menangkap getaran, baik yang terang maupun yang gelap. Saat energi semesta sedang selaras, pintu itu membawa keberuntungan. Namun, saat energi bergeser, pintu itu juga bisa menjadi celah masuknya kegelisahan. Ada kisah lama yang beredar di tanah Jawa. Seorang lelaki berweton Pon dikenal sukses dan disegani. Namun pada suatu hari tertentu, ia merasa hatinya panas dan tak sabar. Ia mengambil keputusan besar dalam keadaan marah. Malam harinya, ia bermimpi berada di persimpangan jalan berkabut. Dari kejauhan, terdengar suara memanggil namanya, pelan namun menusuk. Keesokan harinya, keputusan yang ia buat justru menjadi awal keruntuhan usahanya. Para leluhur tidak menyebut itu kebetulan. Mereka menyebutnya sebagai tanda bahwa energi Pon sedang tertutup bayangan. Weton Pon memiliki watak kuat, tetapi juga menyimpan sisi keras kepala. Ketika merasa yakin, ia sulit digoyahkan. Disinilah letak bahayanya. Saat hari baik berubah menjadi hari rawan, keyakinan bisa berubah menjadi kesombongan batin. Dan ketika batin sudah dikuasai ego, firasat yang biasanya tajam menjadi kabur. Aura Pon ibarat api dalam sekam, tenang di luar, namun membara di dalam. Jika terkendali, ia menghangatkan. Jika tak terkontrol, ia membakar. Beberapa orang tua Jawa percaya bahwa pada hari-hari tertentu, Weton Pon seperti berdiri di antara dua alam, alam nyata dan alam rasa. Ia lebih mudah merasa tidak nyaman di tempat tertentu, lebih mudah bermimpi aneh, bahkan lebih mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Itulah sebabnya, memahami watak dasar Weton Pon bukan hanya soal karakter, tetapi juga soal kesadaran diri. Karena tidak semua bahaya datang dengan suara keras. Kadang ia hadir sebagai bisikan halus di dalam hati. Dan bagi Weton Pon, bisikan itu tidak boleh diabaikan. Bagi Weton Pon, bahaya jarang datang dengan wujud yang jelas. Ia tidak selalu berupa musibah besar atau pertanda yang mencolok.
Justru, seringkali ia hadir perlahan, seperti kabut tipis yang menyelimuti kesadaran. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai saat cakra batin meredup, sebuah kondisi ketika energi dalam diri tidak lagi selaras dengan perhitungan hari dan pasaran. Dan saat itulah, bayangan mulai mendekat. Tanda pertama biasanya muncul dari dalam diri sendiri. Hati terasa gelisah tanpa sebab, bukan takut, bukan cemas yang jelas arahnya, hanya rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang mengawasi, namun ketika menoleh, tak ada siapapun. Pikiran menjadi lebih mudah curiga, emosi lebih cepat tersulut. Hal kecil yang biasanya bisa ditertawakan, tiba-tiba terasa menyakitkan. Kata-kata orang lain terdengar lebih tajam dari biasanya. Itu bukan sekedar suasana hati. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, Weton Pon memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan energi alam. Ketika hari membawa perhitungan yang kurang selaras, batin Pon seperti antena yang menangkap gangguan halus dari sekitar. Tanda berikutnya sering hadir lewat mimpi. Mimpi berjalan di tempat asing yang berkabut. Mimpi bertemu sosok yang wajahnya tak terlihat jelas. Atau mimpi berada di rumah sendiri, namun terasa berbeda, sunyi, dan dingin. Banyak yang menganggapnya bunga tidur, namun bagi Weton Pon, mimpi dalam fase rawan seringkali adalah simbol. Ia bukan ramalan pasti, tetapi peringatan agar lebih berhati-hati. Lalu ada pertanda di dunia nyata. Rencana yang sudah disusun rapi mendadak terhambat. Janji yang hampir tercapai tiba-tiba batal tanpa alasan jelas. Benda-benda kecil terjatuh dari tangan. Lampu berkedip sesaat. Suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Semua itu mungkin tampak kebetulan. Namun dalam primbon, kebetulan yang datang bertubi-tubi adalah sinyal bahwa energi sedang bergeser. Ada pula yang merasakan hawa panas di tengkuk tanpa sebab, atau merasa seolah ada yang berdiri di belakang saat sedang sendiri. Ketika menoleh, hanya ruang kosong. Para sesepuh menyebutnya sebagai geseran rasa. Bukan berarti ada makhluk yang mengganggu, tetapi energi diri sedang tidak seimbang, sehingga perasaan menjadi lebih terbuka dan rapuh. Yang paling berbahaya justru muncul dalam bentuk dorongan kuat untuk segera mengambil keputusan. Tiba-tiba muncul keinginan besar untuk mengakhiri sesuatu, mengubah arah hidup, memutuskan hubungan, menandatangani kesepakatan penting. Seolah ada bisikan halus yang berkata, sekarang atau tidak sama sekali. Padahal, itulah saat paling berbahaya. Karena ketika energi tidak selaras, keputusan sering lahir dari tekanan batin, bukan kejernihan pikiran. Apa yang terlihat sebagai keberanian, bisa jadi hanyalah dorongan emosi sesaat. Weton Pon dikenal memiliki tekad kuat, namun dalam fase ini, tekad itu bisa berubah menjadi keras kepala yang membutakan. Primbon mengingatkan, jika dalam satu hari kamu merasakan 3 atau lebih tanda-tanda tadi, jangan abaikan. Itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan agar kamu memperlambat langkah. Karena tidak semua ancaman datang dengan suara keras. Sebagian datang sebagai rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan bagi Weton Pon, ketika bayangan mulai terasa lebih dekat dari biasanya, itu saatnya waspada. Ada satu nasihat yang selalu diulang oleh para leluhur. Keputusan yang lahir dari batin yang keruh akan mengundang akibat yang keruh pula. Bagi Weton Pon, kalimat ini bukan sekadar petuah biasa. Ia adalah peringatan. Ketika energi sedang tidak selaras, keputusan nekat bukan hanya berdampak pada hasil, tetapi juga membuka pintu-pintu tak terlihat yang seharusnya tetap tertutup. Mengapa bisa demikian?
Karena weton pon memiliki daya dorong batin yang sangat kuat, ia bukan tipe yang ragu-ragu. Sekali merasa yakin, ia akan melangkah tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat hari membawa getaran yang berat, keyakinan itu bisa berubah menjadi dorongan gelap yang membutakan nurani. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai kesamber panas batin. Pada fase ini, seseorang merasa sangat yakin bahwa pilihannya benar, bahkan terlalu yakin. Ia menolak nasihat, mengabaikan firasat halus yang sebenarnya sudah memberi sinyal bahaya. Dan disinilah awal petaka sering dimulai. Ada kisah lama yang diceritakan turun-temurun di sebuah desa di tanah Jawa. Seorang perempuan berweton pon hendak menjual tanah warisan karena tergiur tawaran besar. Keluarganya menyarankan untuk menunggu hari baik, namun ia merasa waktu itu adalah kesempatan emas. Malam sebelum penandatanganan, ia bermimpi berdiri di depan pintu tua yang berderit perlahan. Dari balik pintu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Ia terbangun dengan jantung berdebar, tetapi mengabaikannya. Keesokan harinya, transaksi tetap dilakukan. Beberapa bulan kemudian, masalah hukum muncul. Tanah itu ternyata masih bersengketa. Uang hasil penjualan habis untuk biaya perkara. Dan sejak hari itu, kehidupannya tak pernah benar-benar tenang. Orang-orang tua desa hanya berkata pelan, "Itu hari yang salah untuk Pon mengambil keputusan." Keputusan nekat dalam hari rawan seringkali membawa 3 akibat utama. Pertama, kerugian materi, investasi gagal, usaha merugi, atau kerjasama berakhir pahit. Kedua, keretakan hubungan, pertengkaran kecil membesar, kata-kata tajam sulit ditarik kembali. Ketiga, beban batin berkepanjangan, penyesalan yang datang terlambat, rasa bersalah yang terus menghantui. Yang paling menyeramkan bukanlah akibatnya, tetapi prosesnya, karena semuanya terasa benar saat dilakukan. Tidak ada rasa takut, tidak ada tanda yang tampak jelas. Justru sebaliknya, semuanya terasa mendesak dan harus segera diputuskan. Seolah-olah ada dorongan tak kasat mata yang mendorong dari belakang. Primbon Jawa mengingatkan bahwa ketika weton pon berada dalam fase energi berat, ego menjadi lebih dominan daripada intuisi sejati. Padahal biasanya, intuisi pon sangat tajam. Namun ketika tertutup oleh panas emosi, intuisi itu seperti tertelan kabut. Keputusan yang seharusnya ditunda 1 hari saja bisa mengubah arah hidup bertahun-tahun. Itulah sebabnya para leluhur menekankan pentingnya eling lan waspodo, ingat dan berhati-hati. Bukan berarti takut pada takdir, tetapi menghormati perhitungan waktu. Karena dalam ajaran Jawa, waktu bukan sekadar angka, ia memiliki rasa, ia memiliki getaran. Dan ketika getaran itu tidak bersahabat dengan wetonmu, memaksakan kehendak sama saja seperti berjalan di jembatan rapuh saat malam tanpa cahaya. 1 langkah saja bisa membuatmu tergelincir. Bagi weton pon, keberanian adalah anugerah, tetapi keberanian tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi bumerang. Jadi sebelum melangkah hari ini, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah ini keputusan yang lahir dari ketenangan atau dari dorongan yang tak sabar dan membara? Karena sekali pintu itu terbuka, tidak semua hal bisa ditutup kembali. Bagi weton pon, hari-hari tidak selaras ibarat malam yang pekat, di mana bayangan bisa muncul dari setiap sudut tanpa terlihat jelas. Tidak ada yang nyata,
namun rasa waspada terus mengintai. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya cara untuk selamat adalah menenangkan diri dan mengembalikan keseimbangan energi batin. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki cakra batin yang berfungsi sebagai penghubung dengan alam semesta. Ketika cakra ini terguncang, energi negatif mudah masuk dan memengaruhi pikiran, perasaan, bahkan tindakan. Oleh karena itu, Weton Pon harus melakukan ritual sederhana namun kuat, agar bayangan tidak mengambil alih arah hidupnya. Langkah pertama adalah menunda keputusan besar. Hal ini terdengar sepele, tapi dalam filosofi Jawa, waktu adalah penyaring energi. Keputusan yang diambil saat hati gelisah atau ego membara seringkali akan menimbulkan petaka. Dengan menunda, kamu memberi kesempatan bagi energi alam untuk menata ulang keseimbangan batin. Kadang, cukup satu malam saja, masalah yang terlihat rumit akan tampak jelas solusinya. Langkah kedua adalah menjaga jarak dari konflik. Pada hari yang rawan, argumen sekecil apapun bisa memicu domino peristiwa buruk. Primbon Jawa menyebut ini sebagai percikan energi panas yang bisa memengaruhi aura. Untuk itu, Weton Pon disarankan menghindari pertengkaran, menahan emosi, dan menjaga tutur kata. Bahkan sebuah kata kasar yang diucapkan saat energi tidak selaras bisa memanggil energi buruk yang tersembunyi di sekitarmu. Langkah ketiga adalah membersihkan diri secara spiritual. Banyak sesepuh Jawa menganjurkan meditasi ringan, membaca doa, atau membakar dupa sebagai simbol penyucian. Tidak hanya untuk membersihkan pikiran, tetapi juga untuk menetralkan aura yang terguncang. Aroma dupa, suara doa, dan fokus batin akan membentuk perisai halus yang melindungi dari gangguan tak kasat mata. Langkah keempat adalah menghindari tanda-tanda gaib yang menakutkan. Pada hari rawan, Weton Pon sering merasakan hawa dingin, melihat bayangan samar, atau mendengar suara yang tidak jelas. Jangan coba menatap, menantang, atau mengikuti hal-hal itu. Primbon Jawa menyebutnya sebagai memanggil energi yang salah. Sekali terikat, sulit melepaskannya. Lebih aman diam, menarik nafas panjang, dan tetap fokus pada dunia nyata. Langkah kelima adalah mendengarkan nasihat orang bijak atau sesepuh. Dalam cerita-cerita leluhur, yang berani mendahului naluri sendiri pada hari rawan sering menyesal. Nasihat sesepuh berfungsi sebagai cermin, memberi perspektif yang menenangkan dan membantu mengembalikan arah langkah yang benar. Kadang, cukup satu kalimat bijak dari orang tua atau guru spiritual untuk menutup celah energi negatif yang mulai merayap. Selain langkah-langkah ini, Primbon Jawa juga menekankan pentingnya kontemplasi diri. Duduk sejenak, menutup mata, dan merasakan detak jantung serta nafas adalah cara klasik untuk menenangkan diri. Bayangan yang muncul dalam batin akan perlahan memudar ketika kesadaran dan fokus dipusatkan pada diri sendiri, bukan pada rasa takut. Yang menakutkan dari hari-hari seperti ini bukanlah makhluk gaib atau energi jahat yang menempel secara fisik. Yang menakutkan adalah ketidaksiapan batin Pon untuk menghadapi bayangan yang muncul. Ego, keserakahan, dan ketidaksabaran bisa menjadi pintu masuk bagi energi negatif untuk merasuki keputusan dan tindakan. Dalam filosofi Jawa, menahan diri bukanlah kelemahan. Menunda bukan berarti kalah. Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan. Dan bagi Pon yang bijak, siapa yang mampu menenangkan bayangan dalam dirinya akan mampu menapaki hari-hari sulit dengan selamat. Kesabaran, pengendalian diri, dan doa adalah senjata utama. Karena satu langkah nekat pada hari yang salah bisa membuka pintu yang sulit ditutup kembali. Dan bagi Pon yang bijak, mengetahui cara menetralisir energi negatif bukan sekedar soal keselamatan, tapi juga tentang menguasai diri sendiri sebelum menguasai dunia. Hari-hari ketika energi tidak selaras bagi Weton Pon, seringkali terasa seperti malam tanpa bulan.
Segala sesuatu tampak kabur. Bayangan mengintai di sudut-sudut ruang. Dan suara-suara samar seakan memanggil dari kejauhan. Namun, di balik ketegangan itu, Primbon Jawa selalu menyisipkan hikmah. Pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sabar dan waspada. Bagi Weton Pon, peringatan bukan sekedar tanda bahaya. Ia adalah cermin dari diri sendiri. Ketika batin terguncang, saat itulah manusia diuji. Apakah ia mampu menahan dorongan untuk bertindak cepat, ataukah akan terhanyut dalam ego dan nekat mengambil keputusan? Primbon menyebutkan, energi Pon memiliki sifat magnetik. Saat seimbang, ia menarik keberuntungan, membuka jalan rezeki, dan memperkuat hubungan dengan orang-orang bijak. Namun ketika tidak seimbang, energi itu justru memantul kembali ke diri sendiri, menimbulkan masalah dan konflik yang tidak perlu. Inilah alasan mengapa tunda, doa, dan kehati-hatian sangat ditekankan. Banyak kisah leluhur yang menjadi peringatan. Seorang pemuda Pon merasa yakin untuk melakukan perjalanan bisnis pada hari yang dianggap baik oleh kalender biasa, tetapi tidak selaras dengan wetonnya. Malam sebelum berangkat, ia bermimpi berada di jembatan yang rapuh. Di bawahnya arus sungai bergelombang dan gelap. Ia terbangun keringat dingin, tetapi tetap pergi. Perjalanan itu berakhir dengan kecelakaan kecil yang merugikan finansial dan mentalnya. Kisah lain menceritakan seorang wanita Pon yang hendak memutuskan hubungan dengan sahabatnya karena emosi sesaat. Pada malam itu, ia bermimpi sahabatnya berdiri di depan cermin besar. Wajahnya memantul berkali-kali dengan ekspresi menyedihkan. Pagi harinya, ia menunda pembicaraan penting itu dan memutuskan menunggu waktu yang lebih tepat. Dalam beberapa hari, semua konflik mereda dan hubungan itu tetap harmonis. Weton Pon yang bijak akan menyadari bahwa peringatan adalah bentuk kasih semesta. Energi negatif dan bayangan bukan musuh nyata, tetapi cerminan ketidaksiapan diri. Dengan menenangkan batin, memusatkan pikiran, dan mengikuti petunjuk Primbon, setiap Pon dapat mengubah potensi bencana menjadi pelajaran berharga. Primbon juga mengajarkan pentingnya rasa syukur. Setiap tanda yang muncul, sekecil apapun, adalah peringatan yang menyelamatkan. Mengabaikannya sama dengan berjalan di malam gelap tanpa penerangan. Namun melihatnya sebagai panduan, kita akan menemukan cahaya di tengah bayangan. Sebuah jalan yang aman, sekaligus menumbuhkan kewaspadaan alami. Hikmah terbesar dari semua ini adalah, kendali diri lebih kuat daripada keberanian. Keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah api yang cepat padam, atau lebih buruk lagi, api yang membakar diri sendiri. Weton Pon dengan segala kekuatannya justru dipanggil untuk belajar menahan, mendengar, dan mengamati. Dan pada akhirnya, pesan moral yang ingin disampaikan Primbon Jawa untuk setiap Pon. Jika langkah terasa berat, jika hati gelisah, diamlah sejenak. Jangan lawan bayangan. Biarkan waktu, doa, dan kesabaran menjadi pelindungmu. Kesalahan yang bisa dihindari adalah hadiah terbesar yang bisa kamu terima dari semesta. Saudara Pon, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga nasihat ini menjadi pengingat dan pelindung dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Ingat, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tetapi siapa yang paling bijaksana dalam menata langkahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan petunjuk dan nasihat mistis dari Primbon Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.